Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkan ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Pano akhirnya menunjukkan sebuah bukti kepada Pak Brataya bahwa dirinya menemukan anting Clara di mobil Tante Yola. Dimana saat itu Pak Brata pun merasa sangat terkejut dan begitu sangat marah kepada Tante Yola ya, dan meminta Tante Yola untuk menjawab semua pertanyaan dari Pano ya, karena pastinya Tante Yola ada jawabannya. Dan begitu pun dengan Bara ya guys ya, dimana saat itu Bara pun begitu sangat memohon kepada Tante Yola untuk memaafkan semua kesalahan Clara jika memang Clara banyak bersalah, dan meminta Tante Yola untuk memberitahu keberadaannya saat ini. Namun saat itu Tante Yola pun mengatakan bahwa dirinya pun tidak mengetahui apapun tentang Clara ya, dan seharusnya Clara lah yang bersalah karena Clara meminjam mobilnya tanpa sepengetahuannya. Tentu saja saat itu Tante Yola pun begitu sangat marah ya, dan begitu pun dengan Pano, dimana saat itu Pano pun mengatakan kepada Tante Yola bahwa Tante Yola akan mengetahui akibatnya jika Tante Yola terbukti bahwa kehilangan Clara ada kaitannya dengannya. Tentu saja itu membuat Tante Yola pun semakin marah kepada Pano dan mengatakan kenapa Pano berani melawan kepada dirinya, padahal Pano sendiri mengetahui siapa Clara sebenarnya, bahwa Clara adalah wanita yang sangat jahat. Tentu saja itu membuat Bara begitu sangat sedih ya guys ya, dan saat itulah Tante Yola pun pergi meninggalkan mereka semua. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Clara begitu sangat kasihan ya guys ya, karena seharian ini dirinya tidak makan apalagi minum. Dan saat itu Clara pun berusaha untuk membebaskan diri ya, karena dirinya ingin bebas dan segera menemui anaknya Bara, karena dirinya berpikir tidak mau jika dirinya mati sia-sia di tempat ini. Dan di saat itu Clara pun begitu sangat ketakutan saat dirinya mendengar ada sesuatu yang mendekatnya, dan Clara berpikir itu adalah binatang buas, dan ternyata itu hanyalah seekor kelinci ya guys ya. Dan Clara pun semakin ketakutan saat kelinci tersebut menyentuh kakinya. Namun keberuntungan pun mendatangi Clara ya guys ya, dimana saat itu akhirnya Clara pun bisa membebaskan diri, yang dimana saat itulah Clara pun merasa sangat penasaran dan mencoba mencari apa yang sebenarnya menyentuhnya saat itu. Dan betapa terkejutnya Clara, ternyata itu hanyalah seekor kelinci ya guys ya. Dan saat itulah Clara pun mengatakan bahwa dirinya harus secepatnya keluar dari tempat ini ya, karena dirinya ingin secepatnya bertemu dengan Bara. Dan Clara berpikir bahwa begitu sangat tega Tante Yola melakukan hal ini kepadanya ya, di saat dirinya tidak bisa melihat apapun. Dan itu menjadi penyemangat untuk Clara ya guys ya, dimana saat itu Clara pun berjanji jika dirinya keluar dari tempat ini, dirinya akan membuat perhitungan dan membalas semua atas apa yang telah Tante Yola lakukan, bahkan bisa 100 kali lipat. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat kesal ya guys ya, dan dirinya pun sangat membenci Tante Yola, dan dirinya berjanji jika Tante Yola akan sangat merasa menyesal telah membuat dirinya seperti ini. Dan dimana saat itu Clara pun berusaha mencari makanan ataupun minuman ya guys ya, namun saat itu Clara tidak mendengar suara gemuruh air sama sekali. Dan saat itu Clara pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau mati sia-sia di tempat ini ya guys ya. Dirinya harus tetap bertahan hingga dirinya bisa lolos dan juga keluar dari tempat ini. Karena Tante Yola lah orang yang pertama yang harus merasakan sakit atas apa yang telah dia alami saat ini, dimana saat itu terlihat sekali jika Clara begitu sangat membenci dan akan membalaskan semua dendamnya kepada Tante Yola.
Dan sementara itu di adegan berikutnya di mana saat itu Sukma tidak bisa tidur sama sekali ya guys ya, karena saat itu Sukma masih teringat saat Pris mengirimkan foto tadi siang saat bersama dengannya, di mana saat itu Sukma pun melihat jika Aksa sudah tertidur begitu sangat pulas ya. Dan secara diam-diam Sukma pun segera keluar dari kamar tersebut dan mencoba untuk menghubungi Pris, di mana saat itu Pris pun merasa sangat senang karena yang dia tunggu akhirnya menelponin ataupun menghubunginya. Dan saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Pris apa yang sebenarnya Pris lakukan tadi siang kepada dirinya. Namun saat itu Pris pun tidak menjawab ya guys ya, dan mengatakan kepada Sukma kenapa Sukma menghubungi dirinya. Pasti Sukma tidak bisa tidur ya, dan terbayang-bayang apa yang telah dia lakukan tadi bersama dengannya. Dan saat itu Sukma pun semakin sangat marah dan meminta Pris untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Dan saat itulah Pris pun mengatakan bahwa Sukma seharusnya bisa berpikir sendiri ya apa yang dia lakukan tadi siang. Sementara itu Aksa terbangunnya karena saat itu Aksa menyadari bahwa Sukma tidak ada di tempat tidur dan mencoba untuk mencarinya. Yang dimana saat itu Aksa pun mencoba untuk memanggil Sukma, dan betapa terkejutnya Sukma karena dirinya tidak menyangka jika Aksa akan terbangunnya. Dan saat itulah Aksa pun menanyakan apa yang sedang Sukma lakukan semalam ini di luar. Dan saat itulah Sukma pun terpaksa berbohong ya, dan mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya mencoba menghubungi seseorang ya, karena orang tersebut memesan kue yang begitu banyak, dan sepertinya malam ini dirinya akan lembur untuk menyiapkan kotak untuk besok ya guys ya. Dan saat itulah Sukma pun merasa sangat ngantuk dan mengajak Aksa untuk masuk ke dalam, dimana saat itu Pris pun merasa sangat senang ya, karena saat itu dirinya tidak menyangka jika saat ini hubungan Sukma dan juga Aksa pastinya akan secepatnya hancur. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Mita merasa sangat terkejut karena saat itu Mita mendapat sebuah kiriman mengatakan oleh dokter ya bahwa Mita harus rajin minum obat agar kandungannya semakin kuat ya. Jadi dirinya mengirimkan makanan tersebut karena sebelum minum obat Mita harus makan terlebih dahulu. Dan karena Mita harus menjaga anak yang tengah dia kandungnya, karena anak itu tidak berdosa sama sekali. Dimana saat itu Mita pun merasa sangat terkejut dan juga sangat tidak menyangka ya jika Patir akan seperhatian ini kepada dirinya. Namun di saat itu Patir pun merasa sangat terkejut karena dirinya tidak menyangka jika Ibu Intan mendengar semua pembicaraannya ya guys ya. Dan Ibu Intan pun meminta Patir untuk menjauhi Mita ya, dimana saat itu Patir pun berbohong dan mengatakan bahwa Mita yang ibu maksud itu adalah Mita sekretarisnya. Dimana saat ini Patir pun merasa sangat sedih ya, karena tidak menyangka jika Ibu Intan masih saja melarang dirinya untuk berhubungan dengan Mita. Namun saat itu Mita pun merasa sangat senang karena dirinya tidak menyangka jika Patir akan seperhatian ini dan baik kepadanya, sementara ayah kandung dari anak ini tidak peduli sama sekali dengan keadaannya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mungkin semua kebusukan Tante Yola akan terbongkar? Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.